Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali, walaupun masih dalam suasana di dalam rumah, tapi tidak mengurangi hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, menghampiri tahtanya, dan kita akan siapkan hati kita. Kita akan fokus kepada Tuhan. Kita akan memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan namanya. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Kita mengingat setiap kebaikan Tuhan. Kita mengingat setiap pertolongan Tuhan. Kita mengingat setiap pemeliharaannya bagi kita. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, namamu indah. Dan kita nyatakan kasih kita lewat pujian ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
merendahkan diri kami menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan kami, supaya kami boleh menerima lawatan-Mu hari ini. Kami boleh menerima berkat-Mu hari ini Tuhan. Dan kami boleh dibangun iman kami boleh diperbaharui iman kami boleh dikuatkan. Kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau, lewat puji-pujian dan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipuji. Biarlah ibadah ini sebagai tanda syukur kami, sebagai tanda kasih kami untuk kemuliaan, hormat, dan ditinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersukaria bersama. Kita nyatakan syukur kita percaya apapun yang sedang melanda dunia saat ini, kasih Tuhan tidak akan berubah bagi kita. Amin. Kita tidak perlu takut dengan semesta yang goncang karena tofan corona. Ya, mari kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 266, Tuhanlah pelindungmu.
saudara-saudari, kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa firman Tuhan menguatkan iman kita, sehingga kita bisa menguatkan orang lain, menyatakan kasih Allah bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita akan menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman 216, Tuhan peliharakan. Tuhan menjaga
pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita bersama-sama kembali belajar daripada firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk beribadah walaupun di rumah masing-masing. Kami bersyukur atas keadaan ini dan kami bersyukur menikmati waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan keluarga. Dan kami juga bersyukur kesempatan ini kami akan kembali belajar daripada firman Tuhan. Kebenaran-Mu yang akan menjadi makanan bagi rohani kami, yang akan menyehatkan rohani dan juga jiwa kami ya Tuhan. Tuhan menolong supaya pemberitaan firman hari ini betul-betul menjadi kesempatan yang akan sangat membangun iman kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu. Tuhan pakai menjadi alat berkat di tangan Tuhan, sehingga kami semua beroleh hal-hal yang indah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan kembali belajar dari firman Allah yang akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 31. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Perikop judul mengatakan doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saya membawa satu benda, ya ini berharga bagi saya. Isinya itu suplemen, ya untuk kesehatan fisik saya. Nah, kenapa saya perlu ini? Karena hari-hari ini kita anjurkan untuk bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Imunitas tubuh kita harus kita jaga supaya bisa mengalahkan virus COVID-19 itu. Karena dengan imunitas yang sehat, maka kita bisa menangkal, bahkan mengalahkan serangan daripada virus COVID-19. Nah, tentu Bapak Ibu juga mungkin punya di rumah, atau juga sedang mengkonsumsinya juga. Itu bagus untuk imunitas tubuh kita. Di samping itu juga kita memahami bahwa pola hidup sehat terus digalakkan, terus dikampanyekan. Cara-cara yang dipakai untuk bisa menolong seseorang terhindar daripada virus, dengan mencuci tangan, dengan sabun, ya, dengan air yang mengalir, kemudian juga menjaga jarak satu dengan yang lain, dan seterusnya, supaya semua bergerak bersama mengantisipasi
atau memutus pergerakan daripada COVID-19 ini. Nah, imunitas tubuh, kesehatan itu sangat penting untuk bisa memutus rantai dan bahkan mengalahkan pergerakan daripada COVID-19 ini. Nah, bagaimanakah dengan kerohanian kita? Imunitas rohani kita juga penting kita jaga. Agar apa? Agar kita tetap bisa beraktivitas menjalankan apa yang menjadi panggilan Allah bagi gerejanya. Nah, berdasarkan pembacaan kita tadi, ya, saya mendapatkan minimal 3 hal penting yang berharga yang menolong saya untuk kembali melakukan hal-hal yang perlu dilakukan supaya imunitas rohani saya tetap sehat, tetap terjaga dengan baik. Kalau kita membaca ayat tadi dari ayat 23 sampai 31, kita menemukan sebuah peristiwa di mana Petrus dan Yohanes datang kepada rekan-rekannya, kemudian mereka berdoa bersama, dan setelah berdoa itu mereka mengalami satu hal yang menakjubkan dalam kehidupan mereka sebagai rasul-rasul Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita menjaga imunitas rohani kita supaya kehidupan panggilan kita itu tetap berjalan, tetap tidak bisa lemah dalam situasi apapun. Yang pertama, saya menarik satu pengertian bahwa Petrus dan Yohanes itu mengenali penyebab apa yang bisa menghambat pelayanan mereka. Petrus dan Yohanes mampu mengenali penyebab apa yang membuat mereka bisa terhambat dalam menjalankan pelayanan mereka. Ayat yang ke-23, kita membaca di situ bahwa Petrus dan Yohanes setelah dilepaskan oleh sidang mahkamah agama, mereka pergi kepada teman-teman mereka. Dan setelah mereka pergi kepada teman-teman mereka, mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan juga tua-tua. Menceritakan segala sesuatu yang dialami, yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka, itu merujuk kepada peristiwa sebelumnya dalam perikop yang di atasnya dari ayat ini, bahwa Petrus dan Yohanes mereka baru saja mengalami ancaman yang berat. Mereka ditangkap di bait Allah ketika mereka sedang menyampaikan khotbah atau menyampaikan firman Allah. Mereka ditangkap, kemudian mereka diserahkan ke dalam tahanan. Membayangkan saja bagi saya itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ditangkap di bait Allah sedang berkhotbah, lalu diserahkan ke dalam tahanan. Besoknya mereka disidang di mahkamah agama. Disidang di situ, kemudian mereka diperintahkan, mereka dilarang untuk mengajarkan atau berbicara dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dilarang berbicara, mengajar dalam nama Yesus. Mereka diancam dengan keras. Itu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes pada bagian yang sebelumnya. Bahkan di akhir daripada perikop itu dikatakan mereka diancam lebih keras lagi oleh orang-orang yang ada dalam sidang mahkamah agama itu. Bapak Ibu sekalian, kalau saya membayangkan peristiwa ini, saya lalu berpikir bagaimana orang-orang yang bekerja melayani pekerjaan Tuhan, berkhotbah, menyampaikan berita kebenaran itu, mereka seolah-olah tidak berdaya, tidak ada yang menolong mereka. Soal di situ terlihat bagaimana mereka secara semena-mena diperlakukan oleh orang-orang yang membenci mereka, yang melawan mereka. Bapak Ibu, sekarang mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan masalah yang mungkin hampir serupa saat ini. Ada generasi yang mempertanyakan apakah Tuhan tidak mampu dengan kuasanya mencegah orang-orang yang beriman kepadanya, atau mungkin kalau lebih spesifik lagi di Bandung ini, hamba-hamba Tuhannya terhindar daripada serangan penyakit COVID. Kenapa? Karena banyak hamba Tuhan di salah satu gereja yang
dipanggil Tuhan, meninggal dengan peristiwa ini. Sehingga banyak muncul ya orang mempertanyakan, di mana kuasa Tuhan? Apakah Tuhan tidak mampu menolong mereka? Ini pertanyaan yang mungkin mirip yang bisa saya sampaikan ketika saya membaca Petrus yang bekerja melayani Tuhan, tapi ditangkap, diserahkan di dalam tahanan, di sidang, di depan banyak orang, ditanya tentang kuasa apa yang dia buat, lalu dilarang, ya, dilarang untuk menyampaikan berita pengajaran dalam nama Yesus. Saya berpikir, apakah Tuhan tidak mampu menolong rasul-rasulnya, orang-orang yang dipilihnya saat itu untuk terbebas dari permasalahan ini? Kadang-kadang memang kemauan kita semua berjalan dengan baik, enak, berjalan dengan seperti yang diharapkan. Memang kita tidak bisa memahami secara persis keputusan Tuhan, karena kedalaman rencana Tuhan dengan keterbatasan akal kita tidak mungkin kita pahami secara penuh. Tetapi yang kita percayai adalah bahwa Tuhan tidak pernah salah mengambil keputusan, dan Tuhan juga tidak pernah keliru di dalam mengenapkan rencana-rencananya. Nah, tentu itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang dipanggil sesuai dengan kasih karunia-Nya. Bapak sekalian, kembali kepada teks ini, kita lihat bahwa Petrus dan Yohanes, mereka diancam, mereka dilarang untuk memberitakan dan mengajar dalam nama Yesus. Sementara itulah panggilan Allah bagi mereka. Tapi mereka mendapatkan satu kesempatan yang baik. Mereka bertemu dengan teman-temannya dan mereka menceritakan bahwa itu semua adalah hal-hal yang mereka alami, yang mereka pahami, mereka kenali. Itu adalah hal-hal yang bisa menghambat laju pelayanan daripada mereka. Mereka mengenali itu, hambatan itu semuanya datang dari manusia. Kekuatan yang melawan Yesus, seperti yang tertulis dalam ayat 25 sampai 29, di mana kekuatan bangsa-bangsa, kekuatan raja-raja, suku-suku bangsa Israel, mereka bersatu. Ada Herodes, ada Pontius Pilatus. Di kota itu mereka bersatu untuk menghambat, melawan pekerjaan Tuhan. Dikatakan ayat tersebut bahwa mereka bersatu untuk melawan Yesus, hamba yang diurapi oleh Allah itu. Jadi, Bapak sekalian, mengenali hal-hal yang akan menghambat ini penting. Karena dari situ kita akan bisa mencari jalan keluarnya atas apa yang dihadapi. Sama ketika Tuhan memerintahkan Musa memilih 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Ya. Di situ ada Yosua dan Kaleb, dua orang yang terlibat dalam pengintaian tersebut. Kemudian setelah 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan, ada laporan yang mereka berikan kepada Musa. 10 orang itu melaporkan, yang tercatat dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 29, itu mereka mengatakan bahwa tanah Kanaan itu sulit untuk diduduki. Kenapa? Karena memang ada kubu yang kuat, ya, orang-orang enak yang gagah, perkasa yang juga menunggu tempat itu, yang secara umum saya memahaminya itu tidak mungkin untuk diduduki. Sementara Yosua dan Kaleb berbeda laporannya. Mereka mengatakan betul bahwa tanah itu tanah yang subur, tanah yang memang berlimpah-limpah susu dan madunya, dan bisa diduduki. Tapi hanya satu yang membuat bangsa itu akan gagal menduduki tanah Kanaan, itu ketika mereka tidak mentaati apa yang menjadi perintah Allah. Bilangan 14 ayat 8 dan 9 dikatakan, asal jangan mereka memberontak kepada Tuhan. Itu saja kuncinya. Jadi mengenali penyebab itu penting supaya bisa mengambil langkah yang tepat mengatasi kendala-kendala tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga pasti bisa mengenali hal-hal apa saja yang bisa menghambat seseorang atau kita semua melaju dalam kegiatan kita.
Saya kenal anak saya justru waktu masih ikuti Bina Iman Pelai Kasih di Setar Duta waktu itu. Kalau dari rumah dia sudah ogah-ogahan ya, sudah mandi juga males misalnya gitu, karena itu sore kegiatannya hari Jumat. Saya tahu itu pasti akan susah lajunya, sehingga saya mengatakan kadang-kadang udah nggak usah pergi aja, karena kalau dilanjutkan pun juga kadang-kadang kita mengalami kesulitan ya. Saya mengenal itu sehingga saya bisa mengambil langkah lebih baik tidak usah. Atau kadang-kadang harus saya bujuk-bujuk supaya bisa sampai ke tempat, supaya bisa mengikuti kegiatan itu dengan baik. Nah, terus kalian, Petrus dan Yohanes mengenali semua hal yang terjadi pada mereka itu sebagai hal yang akan menghambat laju pelayanan mereka. Nah, dalam kehidupan kita juga perlu menyelidiki dalam hidup kita hal-hal apa saja yang bisa menghambat laju pelayanan pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kita. Apa saja yang mampu menghambat diri kita untuk terus setia melakukan panggilannya. Hal kedua, selain kita mengenali hal apa yang bisa menghambat laju panggilan Allah bagi kita, kedua, kita juga melihat Petrus dan Yohanes dalam rangka membangun imunitas rohani mereka adalah mereka bertemu dengan teman-teman mereka dan berseru bersama kepada Allah. Petrus dan Yohanes dan teman-teman mereka berseru bersama kepada Allah. Ayat yang ke-24 kita melihat bahwa respon yang diberikan oleh teman-teman rasul-rasul itu adalah mereka mendengarkan apa yang diceritakan oleh Petrus dan juga Yohanes. Mendengarkan, dan setelah itu mereka juga berdoa bersama-sama kepada Allah. Bagi saya ini dua hal yang amat sangat diperlukan dalam rangka untuk membangun semangat daripada Petrus dan juga Yohanes pada saat itu. Sikap daripada teman-temannya yang tidak hanya mendengarkan apa yang diceritakan ya, karena mendengarkan saja itu sudah sangat baik. Ketika ada orang menyampaikan ya, permasalahan dan ada orang yang mau mendengarkan, itu sudah satu hal yang sangat baik. Tapi di situ dilanjutkan lagi dengan mereka berdoa, berseru bersama-sama kepada Allah. Dan kalau kita memperhatikan isi seruan itu adalah seruan yang sangat membangkitkan iman, menguatkan iman daripada setiap orang yang berdoa bersama. Kenapa? Karena di situ terlihat ayat 24 itu mengatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Hal ini ingin mengajak setiap pendoa, orang yang hadir saat itu untuk memusatkan perhatiannya, memusatkan puji-pujiannya kepada Allah sebagai pribadi yang berkuasa, mengingatkan akan firman-Nya. Ayat 25 dan 26 itu dikatakan bahwa apa yang terjadi hari itu sebenarnya sesuatu yang sudah pernah disampaikan oleh Allah melalui hambanya Daud. Itu artinya apa? Bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang tahu keadaan yang hari itu dialami oleh rasul-rasul dan juga teman-temannya. Allah hadir, Allah memegang kendali atas kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, di dalam doa selain juga memusatkan perhatian kepada kebesaran Allah, keagungan Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang maha agung, Allah yang menciptakan segala sesuatunya, itu saja sudah memberikan keteduhan. Karena bagi orang yang mengalami permasalahan, ini sedikitnya memberikan satu keringanan bahwa dia sebagai orang yang sedang bermasalah itu Tuhan tahu keadaannya, Tuhan tahu situasi yang sedang dialami, dan Tuhan juga tahu apa yang terbaik untuk bisa mengatasi masalah itu. Dalam doa itu juga ada permohonan yang luar biasa, karena di situ para rasul memohon kepada Allah untuk
memberikan mereka keberanian agar mereka terus bisa menyampaikan firman Allah. Mereka tidak berdoa supaya masalah itu hilang, tapi justru mereka berdoa supaya mereka diberikan keberanian untuk tetap memberitakan firman Allah. Di situ juga ayat 30 mengatakan mereka memohon kepada Allah supaya Allah menyatakan kuasanya. Melalui peristiwa itu apa yang ingin Allah sampaikan? Melalui peristiwa itu kuasa apa yang Allah ingin nyatakan kepada para rasulnya? Terus kalian, ini sesuatu yang menarik sekaligus membangun iman saya. Karena doa yang disampaikan, selain doa yang menyampaikan harapan atau memusatkan perhatian kepada Allah yang begitu besar, sekaligus juga adalah penyampaian supaya dirinya, para rasul itu terus-menerus dipakai Tuhan menyampaikan firman dengan berani. Sekaligus juga para rasul merindukan rencana Allah yang apa yang dibukakan, dinyatakan melalui kejadian-kejadian itu. Dan biasanya yang terjadi setiap ada permasalahan yang besar, juga ada rencana besar Allah yang juga dinyatakan, dan itu luar biasa. Dalam perjanjian lama Esther mengalami masalah juga. Dan ketika waktu itu ada tipu muslihat Haman, ya, sehingga membuat bangsa Yahudi ingin dimusnahkan oleh Ahasveros, Esther kemudian berbicara kepada Mordekai untuk memaklumkan di kota Susan itu supaya doa puasa selama 3 hari. Terus kalian, yang terjadi luar biasa. 3 hari mereka doa puasa, dan kemudian Tuhan menolong mereka ketika Esther berbicara kepada Ahasveros supaya tidak dimusnahkan bangsa Yahudi. Ahasveros memberikan atau mengabulkan permintaan Esther itu. Sesuatu yang hebat terjadi karena adanya doa bersama-sama, adanya satu respon yang baik. Mordekai dengan seluruh orang-orang Yahudi merespon seruan daripada Esther. Sama kemarin kita juga ada seruan dari PGI untuk gereja-gereja berdoa, ya, dan gereja Gema Injil menyambut seruan itu dengan adanya doa puasa hari Jumat yang lalu. Mungkin di antara kita ada yang ikut. Dan sama juga di pemerintah-pemerintah ada seruan-seruan, ada himbauan doa untuk bangsa ini. Dan seruan itu patut direspon, dan ketika respon itu dilakukan bersama-sama oleh seluruh bangsa, tentu harapan kita adalah kebaikan bagi bangsa ini. Nah, terus kalian, imunitas rohani kita tercipta, terjaga melalui doa secara bersama-sama. Itu sebabnya di dalam kesempatan yang saat ini ada dalam rumah-rumah di mana kita tidak bisa keluar, ya, secara leluasa, itu juga menjadi satu kesempatan yang sangat baik kalau kita jadikan keluarga itu sebagai satu tempat di mana kita bisa saling bercerita, di mana kita bisa saling mendengarkan satu dengan yang lain, dan di mana kita juga bisa saling berdoa bersama. Hal terakhir yang saya dapatkan dari bagian ini yang memberkati saya adalah bahwa mereka yang berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat yang ke-31. Kalau kita mengamati ayat ini, Bapak Ibu, seperti ada 3 hal yang berangkai yang tidak bisa putus, yang saya pakai ini sebagai satu pemahaman penting bagi saya adalah rumusan atau formula yang baik bagi gereja untuk menjaga imunitas rohaninya, di mana di situ ada doa, ada dipenuhi Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus, dan memberitakan firman. Saya percaya ini adalah 3 hal yang sangat penting di dalam kehidupan gereja. Nah, kalau kita lihat tujuan daripada doa bersama yang disampaikan oleh perikop ini adalah kerinduan
para rasul untuk secara berani terus-menerus menyampaikan firman Allah. Dan kalau kita mencermati ini berarti ayat 31 tujuan itu tercapai. Kenapa? Karena para rasul setelah mereka berdoa dan ada peristiwa besar yang terjadi, peristiwa yang ajaib terjadi, di mana tempat mereka berkumpul itu bergoyang dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan pada akhir kata itu mengatakan mereka pergi memberitakan firman Allah dengan berani. Saya sempat berpikir, mengapa sih mereka menginginkan terus-menerus firman Allah itu diberitakan? Kalau kita mencermati pasal sebelumnya, kita menemukan betapa dahsyatnya dampak daripada pemberitaan firman Allah itu. Pasal yang kedua, ayat 37, 38, dan juga 41. Petrus berkhotbah setelah peristiwa Pentakosta itu, atau turunnya Roh Kudus. Dan apa yang terjadi ketika kebenaran Allah itu disampaikan? Maka para pendengar itu kemudian mereka merasa terharu. Kemudian mereka menyadari keberdosaannya. Kemudian mereka mengatakan, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus menyampaikan bahwa bertobatlah, berilah dirimu dibaptiskan. Dan itu yang terjadi. Semua kemudian yang mendengar respon itu memberi diri dibaptiskan. Bagi saya ini sesuatu yang amat dahsyat. Terjadi perubahan yang besar kepada ribuan orang. Dan itu terjadi hanya karena pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh Petrus. Kemudian contoh lain adalah ketika pasal 3 ayat yang ke-6 dan sampai 8 ada peristiwa orang lumpuh disembuhkan. Di situ sudah cukup lama dia sakit di situ, dan cara penyembuhannya juga terjadi karena apa? Karena Petrus menyampaikan berita tentang Yesus Kristus. Kebenaran Allah itu disampaikan, kemudian orang lumpuh itu sembuh, dan setelah sembuh dia berdiri dan memuji Allah, berjalan kian kemari. Kedahsyatan berikutnya terjadi karena pemberitaan firman Allah yang disampaikan. Dan yang tidak kalah hebat adalah ketika kita membaca di dalam pasal 4 ayat 19 dan 20 itu. Ketika Petrus dan Yohanes itu ditekan supaya mereka tidak memberitakan firman Allah lagi, atau tidak mengajarkan dalam nama Yesus lagi. Mereka katakan, mana yang kamu pilih? Lebih taat kepada manusia atau kepada Allah? Itu pernyataan, statement yang berani dari seseorang yang telah mengalami kebenaran firman Allah dalam dirinya. Dan yang berikutnya terakhir, contoh yang lain juga adalah dalam pasal 4 ayat 33 sampai 34, di mana orang yang percaya itu berkumpul dan satu dengan yang lain saling membangun, dan tidak hanya sampai di situ, mereka juga saling mendukung dalam kebutuhan jasmani mereka. Ada orang yang sampai menjual apa yang mereka miliki untuk mendukung persekutuan itu. Kenapa orang bisa bertindak sampai demikian, kalau dikatakan mungkin ekstrim? Karena ada kasih yang melimpah dalam dirinya. Dan dari mana itu terjadi? Karena firman Allah yang telah bekerja dalam dirinya. Sehingga bagi saya menjadi sangat masuk akal ketika para rasul itu punya satu keinginan yang kuat, bahwa apapun yang menghalangi mereka, doa mereka satu, agar mereka tetap bisa memberitakan firman Allah. Karena ternyata dampak firman Allah itu sangat luar biasa. Orang bisa menyadari dosanya. Orang mengenali kebenaran Allah. Orang mengalami pertobatan. Orang juga bisa mengalami kesembuhan oleh karena kuasa firman Allah yang bekerja. Allah juga bekerja oleh firman-Nya, membuat orang memiliki kasih yang berlimpah-limpah, sehingga tidak segan-segan mendukung pekerjaan Tuhan dengan hebat. Kembali kepada formula tadi, orang tidak mungkin memberitakan firman Allah dengan berani kalau dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga ini keterkaitan yang sangat erat. Dipenuhi Roh Kudus, maka ada keberanian dalam diri orang itu untuk memberitakan firman Allah. Dipenuhi oleh Roh Kudus, ada keberanian dalam diri para rasul untuk terus memberitakan firman Allah. Tapi bagaimana orang dipenuhi dengan Roh Kudus? Dia harus membangun hubungan yang akrab dengan Allah dalam doanya. Jadi saya mencermati tiga hal ini, tiga urutan ini tidak bisa terpisahkan. Dan ketika itu terjadi dan dilakukan,
maka imunitas rohani itu akan tetap terjaga dan akan ada perkara-perkara besar yang terjadi. Tentu ada perbedaan yang besar ketika dalam keseharian kita sehari-hari diawali dengan firman, dengan doa, lalu dibandingkan dengan yang tidak diawali dengan firman dan doa. Pasti sesuatu yang berbeda. Saya sering mengalami sesuatu itu. Ya, misalnya kalau hari itu tidak ada doa, tidak ada firman, masih agak gemerungsung kalau orang Jawa bilang gitu ya. Jadi kalau ada doa, ada firman, itu sesuatu yang menuntun, mengendalikan, menguasai seluruh perilaku hidup sepanjang hari itu. Nah, sekalian, Allah memanggil kita semua. Allah memanggil Petrus dan Yohanes dan para rasul untuk menyampaikan kebenaran Allah. Allah juga memanggil kita hari ini untuk menyampaikan kebenaran Allah. Tapi persoalannya kadang-kadang kita mengalami kelesuan dalam kerohanian kita, sehingga kita tidak bisa menyampaikan dengan tegas, juga dengan berani kebenaran itu. Nah, bagian ini kita diingatkan pentingnya menjaga imunitas rohani kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama, kita perlu mengenali apa saja yang menjadi hambatan-hambatan kita untuk terus-menerus setia bahkan panggilan kita. Yang kedua, kita juga perlu memiliki satu perkumpulan kecil yang bisa membangun iman kita, di mana kita bisa saling merespons itu, kita bisa saling bercerita, kita bisa saling berdoa satu dengan yang lain. Kita dituntun dan disertai oleh Roh Kudus. Tuhan dimuliakan dan kita diberkati oleh Tuhan. Jaga kesehatan imunitas rohani kita agar kita tetap bisa memberitakan firman-Nya dengan berani. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama saat ini. Kami diingatkan dengan bahagian penting dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu terhadap panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur karena kami belajar daripada kehidupan para rasul agar kami bisa memiliki satu ketahanan rohani yang baik. Kami bersyukur teladan mereka mengajarkan kepada kami banyak hal. Di antaranya kami harus mengenali hal-hal apa yang bisa menghambat kelancaran kami dalam memenuhi panggilan-Mu. Sekaligus kami juga boleh belajar daripadanya pentingnya persekutuan bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya yang bisa saling mendengarkan dan saling mendoakan satu dengan yang lain untuk kekuatan kami. Termasuk juga kami bersyukur karena ada Roh Kudus yang mau memenuhi kehidupan kami, memberikan kami kemampuan untuk bisa terus-menerus menyampaikan kebenaran Allah dengan berani. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa agar setiap kami menjaga kehidupan rohani kami agar sehat dan memenuhi panggilan Tuhan dengan setia. Kami juga mendoakan untuk bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan dengan segala pergumulan yang sedang terjadi. Saat ini mereka sedang berjuang untuk menghentikan laju daripada virus COVID-19 ini. Kami mohon pertolongan Tuhan memberkati para pemimpin kami yang mengambil kebijakan, para tenaga-tenaga praktisi di lapangan, baik para tenaga medis maupun juga orang-orang yang menjadi relawan, aparat keamanan yang juga berjaga, semua yang terlibat bersatu, Tuhan menolong kami, sehingga negara kami bisa kembali normal, berjalan seperti biasa, dan masyarakat juga kembali beraktivitas sebagaimana mestinya ya Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan khususnya gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Kami juga mau mengambil bagian dengan apa yang bisa kami buat, termasuk di dalamnya sebagai warga negara Indonesia. Kami juga mau mengikuti apa yang menjadi anjuran-anjuran daripada pemerintah agar kami juga menjadi bagian dalam gerakan ini untuk memutus rantai perkembangan COVID-19 ini ya Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk bisa tetap sehat dalam hidup kami. Kami juga mendoakan ya Tuhan, khususnya bagi pelayanan gereja-Mu di Agape. Berkati Tuhan Yesus untuk bekerjasama dengan Pusdik Pemilum. Tuhan menolong supaya tetap terjaga.
di mana dalam minggu ini atau bulan ini mungkin akan ada panggilan untuk penandatangan MOU. Tuhan tolong kami untuk bisa melakukannya dengan baik, dengan dana yang dicukupkan oleh Tuhan. Juga berdoa untuk rencana pembelian ruko, Tuhan tolong supaya pada saatnya itu terwujud oleh kemurahan Tuhan. Sekaligus berdoa untuk setiap kami sebagai gerejamu juga tetap setia dan semangat dalam kehidupan ibadah kami. Terpujilah Tuhan, kami sebentar akan melanjutkan kegiatan kami yang lain. Tuhan memberkati satu persatu dan apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dengan memberikan engkau damai sejahtera. Dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan tetap sehat, tetap semangat. Amin.